Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang. Saya Febriana dan rekan saya Dodi Friansah, dan satu lagi rekan saya Husna Misbahul Qori. Baik, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan memaparkan makalah kami yang berjudul menganalisis strategi manajemen perusahaan yang berfokus masa depan. Baik, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas 4 pokok bahasan. Yang pertama, pengaruh penggunaan teknologi informasi terhadap strategi perusahaan. Yang kedua, peranan teknologi informasi. Yang ketiga, strategi perubahan dari power ke empowerment. Dan yang terakhir, transformasi informasi sebagai pengetahuan. Baik, langsung saja materi yang pertama, pengaruh penggunaan teknologi informasi terhadap strategi perusahaan yang akan disampaikan atau dipaparkan oleh rekan saya Dodi Friansah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Friansah. Di sini saya akan bahas tentang materi pertama, yaitu pengaruh penggunaan teknologi informasi terhadap strategi perusahaan. Teknologi informasi merupakan suatu gambaran dari strategi persaingan untuk perusahaan mampu berkompetisi melalui perubahan struktur industri. Teknologi informasi adalah suatu bagian dari strategi perusahaan karena berkaitan dengan fungsi perencanaan dan pengendalian manajemen organisasi perusahaan. Teknologi informasi memberi pengaruh perusahaan dalam menciptakan produk maupun jasa yang mampu bersaing dengan perusahaan lain, dan juga menciptakan produk yang berbeda dengan pesaingnya. Teknologi informasi berpengaruh terhadap perusahaan karena dengan adanya teknologi, perusahaan menjadi salah satu senjata persaingan guna meningkatkan efisiensi efektivitas operasional perusahaan. Fenomena ini hampir dapat ditemui dalam setiap perusahaan, di mana kriteria masyarakat saat ini ialah perusahaan yang memiliki perangkat teknologi, informasi yang memadai dalam berbagai aktivitas operasional perusahaan. Karena penilaian masyarakat tentang perusahaan yang bagus ialah jika perusahaan mampu menyediakan produk atau jasa menggunakan teknologi informasi. Setidaknya teknologi informasi yang berguna bagi dunia bisnis bisa menyajikan aktivitas secara lebih cepat dan memiliki nilai tambah, sehingga dunia bisnis akan menghasilkan output yang memiliki daya jual atau salable yang tinggi. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi yang berikutnya, yaitu yang kedua tentang strategi perubahan dari power ke empowerment. Unsur-unsur yang harus ada dalam proses pemberdayaan menurut Wijaya ada 3 komponen, yaitu 1. Enabling local setting, yaitu memperkuat situasi dan kondisi di tingkat lokal menjadi lebih baik, sehingga masyarakat lokal bebas berkreativitas. Yang kedua, empowering local community. Setelah ada panggung yang baik untuk menari, maka masyarakat setempat harus ditingkatkan kemampuan menarinya. Artinya, setelah local setting tersebut berjalan, masyarakat lokal juga harus ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya, sehingga mampu memanfaatkan setting dengan baik. Yang ketiga, itu ada socio-political support. Kalau di panggung sudah baik, masyarakat lokal sudah terbiasa menari, maka diperlukan adanya perangkat pendukung lain seperti perlengkapan, penonton, dan seterusnya, yang tidak lain berupa dukungan sosial politik, networking, dan sebagainya. Munculnya empowerment karena adanya proses depowerment yang dilakukan pihak power. Sebaliknya, tumbuh berkembangnya konsep empowerment memerlukan terjadinya refleksi mendasar secara jernih dan kritis terhadap konsep power itu sendiri. Selanjutnya yaitu peranan teknologi informasi. Peran teknologi informasi bagi sebuah perusahaan dapat dilihat dengan menggunakan kategori yang diperkenalkan oleh G.R. Terry. Terdapat 5 peranan mendasar teknologi informasi di sebuah perusahaan atau organisasi, yaitu 1. Fungsi operasional akan membuat struktur organisasi menjadi lebih ramping, telah diambil oleh fungsinya oleh teknologi informasi. Karena sifat penggunaannya yang menyebar di seluruh fungsi organisasi, unit terkait dengan manajemen teknologi informasi akan menjalankan fungsinya sebagai supporting agency, di mana teknologi informasi dianggap sebagai sebuah firm legal. Yang kedua, fungsi monitoring and control mengandung arti bahwa keberadaan teknologi informasi akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan aktivitas di level manajerial embedded di dalam setiap fungsi manajer.
sehingga struktur organisasi unit terkait dengannya harus dapat memiliki span of control atau peer relationship yang memungkinkan terjadinya interaksi efektif. Yang ketiga, fungsi planning and decision. Mengangkat teknologi informasi ke tataran peran yang lebih strategis lagi karena keberadaannya sebagai enabler dari rencana bisnis perusahaan dan merupakan sebuah knowledge generator bagi para pemimpin perusahaan yang dihadapkan pada realitas untuk mengambil sejumlah keputusan. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi yang terakhir, yaitu transformasi informasi sebagai pengetahuan. Seperti yang kita ketahui, digital transformation atau yang disebut dengan transformasi digital adalah sebuah perubahan cara penanganan sebuah pekerjaan dengan menggunakan teknologi informasi untuk mendapatkan efisiensi dan efektivitas. Beberapa bidang yang telah melakukan transformasi ini seperti pendidikan dengan e-learningnya, bisnis dengan e-bisnis, perbankan dengan e-banking, pemerintah dengan e-government, dan masih banyak lagi yang lain. Intinya adalah peningkatan efisiensi dan efektivitas pekerjaan dan berkas pendukungnya dengan menggunakan database. Dalam bidang bisnis dan transformasi digital memberikan kemudahan para pelanggan untuk memesan produk atau melakukan pemesanan tentang berbagai hal lainnya dengan mudah dan murah. Tidak lagi semua harus bertransaksi secara langsung, namun secara online pun bisa dilakukan. Transaksi ini dapat dilakukan dengan berbagai media teknologi informasi, mulai dari pemesanan, kemudian pembayaran, konfirmasi, sampai pada proses pengecekan pengiriman barang. Semua dilakukan secara digital. Efek berlanjut ke harga produk yang akan semakin murah. Hal ini karena proses pemasaran dan administrasinya itu tidak lagi membutuhkan yang namanya biaya yang sangat besar. Berikut ini beberapa sistem pembayaran secara digital, yaitu yang pertama, transformasi digital di dunia e-commerce. Dunia e-commerce adalah dunia yang sangat terpengaruh oleh transformasi digital. Bagaimana tidak, perusahaan e-commerce itu pasti berhubungan dengan dunia digital. Tak heran kalau banyak perusahaan yang mulai membuka diri mereka sebagai e-commerce. Kemudian, adanya transformasi digital di dunia perbankan. Banyak layanan perbankan yang kini menggunakan digital transformation sebagai pilar untuk pendekatan mereka kepada konsumen. Salah satunya adalah adanya aplikasi mobile banking yang mempermudah transaksi keuangan konsumen. Juga adanya aplikasi pendukung lainnya untuk mempermudah kegiatan perbankan para konsumen. Transaksi semakin mudah dan murah serta aman dilakukan serta setiap saat, tanpa terpengaruh ruang dan waktu. Penggunaan teknologi informasi pada kegiatan pemasaran itu diperlukan untuk mendukung perusahaan berkolaborasi, mengintegrasikan para agen pemasaran agar mampu berinovasi dalam lingkungan bisnis. Selain itu, untuk meningkatkan adaptasi produk baru terhadap permintaan pasar. Jadi, berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat kami tarik beberapa kesimpulan. Yaitu yang pertama, teknologi informasi itu sangat berpengaruh terhadap perusahaan karena dengan adanya teknologi informasi, perusahaan akan menjadi salah satu senjata persaingan guna meningkatkan efisiensi aktivitas operasional perusahaan. Nah, fenomena ini itu hampir dapat ditemui dalam setiap perusahaan dimanapun. Kriteria masyarakat saat ini ialah perusahaan yang memiliki perangkat teknologi informasi yang memadai dalam berbagai aktivitas operasional perusahaan. Karena penilaian masyarakat tentang perusahaan yang bagus ialah jika perusahaan mampu menyediakan produk atau jasa menggunakan teknologi informasi. Setidaknya teknologi informasi yang berguna bagi dunia bisnis bisa menyajikan aktivitas secara lebih cepat dan memiliki nilai tambah, sehingga dunia bisnis akan menghasilkan sebuah output yang memiliki daya jual atau yang disebut dengan sellable yang tinggi. Unsur-unsur yang harus ada dalam proses pemberdayaan menurut Wijaya tahun 2000 ada 3 komponen, yaitu
Yang pertama, enabling local setting, yaitu memperkuat situasi dan kondisi di tingkat lokal menjadi lebih baik sehingga masyarakat lokal bebas berkreativitas. Yang kedua, empowering local community. Setelah ada panggung yang baik untuk menari, maka masyarakat setempat harus ditingkatkan kemampuannya dalam menari. Yang ketiga yaitu socio-political support. Kalau di panggung sudah baik, masyarakat lokal sudah terbiasa menari, maka diperlukan adanya perangkat pendukung lain seperti perlengkapan penonton dan seterusnya, yang tidak lain berupa dukungan sosial, politik, networking, dan sebagainya. Peranan mendasar teknologi informasi di sebuah perusahaan atau organisasi yaitu fungsi operasional. Selanjutnya ada fungsi monitoring and control dan fungsi planning and decision, fungsi communication, frame, infrastruktur, dan fungsi interorganisasional. Digital transformation atau transformasi digital itu adalah sebuah perubahan cara penanganan sebuah pekerjaan dengan menggunakan teknologi informasi untuk mendapatkan efisiensi dan efektivitas. Berikut ini beberapa sistem pembayaran secara digital, yaitu yang pertama ada transformasi digital di dunia e-commerce, dan yang kedua yaitu adanya transformasi digital di dunia perbankan. Baik, mungkin itu saja pemaparan yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.